semua, balik lagi sama gue nih ya. Kali ini kita ada podcast seru banget, yaitu podcast Krimi. Boleh banget langsung aja nih, kita dengan topik yang menarik banget. Ada tentang kultur adaptasi dan interaksi kultural. Itu kira-kira apa ya? Dan juga bintang tamunya seru banget, karena bintang tamu ini langsung dari luar. Nah, jadi kira-kira siapa nih, penasaran gak? Pasti buat ciwi-ciwi buat kalian yang lihat gue star kali ini pasti langsung kelompok-kelompok. Dimulai dari Arya Fadila. Alhamdulillah baik. Tapi saya dari luar Jawa. Luar Jawa, iya. Dari luar Jawa. Dan juga Daryl Gibran. Amsterdam. Wis, kebetulan saya Betawi sih. Oh, Betawi. Oke, langsung aja nih. Kira-kira pernah nggak sih kalian tuh kalau misalkan lagi main sama teman-teman kalian nih, terus kalian tuh buat update adaptasi untuk berteman kalian tuh gimana sih pertama kali? Kayak kalian nih berdua nih ketemu tuh gimana sih biar bisa langsung interaksi gitu? Siapa dulu nih? Ya, siapa dulu nih? Daryl apa? Sweet deh. Sweet. Kita sweet. Nah, berarti gue dulu ya. Iya. Untuk pertemanan, untuk ketemu sama orang baru, maksudnya seperti itu. Oke. Kalau gue sendiri emang dari gue kecil itu emang gue paling seneng namanya bersosialisasi. Dan dari orang tua gue juga, di situ gue benar-benar dari kecil lu main, lu ketemu orang baru, dan lu nggak takut untuk ketemu orang. Dan gue juga sering banget nih, gue kadang kalau misalkan gue lagi kemana-mana, gue bisa nyari temen sendiri. Ya mau kayaknya mau dibilang gue so akrab atau gimana, tapi kan maksudnya kita nyari teman kan, teman ngobrol atau gimana. Dan hal pertama untuk gue bisa secepat itu untuk adaptasi, gue lebih ke ini sih, gue ngeliat orang dulu, cara ngobrol gimana. Gue paling share pengalaman sama lain, biar gue tahu oh dia pernah nih ngelakuin seperti ini gini. Oh berarti ini orangnya seperti itu. Gue baru bisa bilang orang dari situ. Dan ya gue asikin aja sih, lebih tepatnya kayak teman udah lama aja gitu. Tapi emang cowok itu ya guys, itu emang bisa cepet buat interaksi loh sama kayak jadi keren sih. Kalau kamu gimana? Kalau gua sih ya, kalau namanya datang ke lingkungan baru, kalau gua pribadi itu namanya nyesuaiin dulu kan. Nyesuaiin kayak bercandanya kayak gimana, terus mereka ngobrolnya kayak gimana. Jadi gua nggak bisa yang namanya langsung melempar bercandaan kayak gua ke orang-orang yang udah kenal gua. Karena gua pribadi kan belum tahu nih namanya lingkungan baru itu seperti apa, kayak apakah bercandaan gua nanti bakal jadi too much buat mereka, kan kita nggak tahu. Apalagi namanya kita datang ke lingkungan baru, kenal-kenalan sama orang-orang baru, tentunya ya gue pasti bakal nyesuaiin diri dulu, bakal ngeliat cara bercanda mereka kayak gimana, cara ngobrolnya mereka kayak gimana, terus mungkin juga gue bakal ngeliat sedikit apakah gue dihargain gak nih datang ke lingkungan ini. Karena kalau kita pribadi nih kalau datang ke suatu lingkungan baru, kita pasti bakal ngerasa dong, kita bakal tahu kalau kita itu bakal dianggap, apakah kita bakal jadi bahan lelucon, ya nggak sih? benar. Ya kan? Setuju. Jadi gue sih lebih itu dulu, gue ngeliat dulu gimana. Kalau emang yang penting tuh kalau gue datang ke suatu lingkungan baru, gue coba nggak too much, gue oversharing ya udah. Karena dengan berjalan terus menerus pasti bakalan ngikut, bakal jadi adaptasi sendiri kan. Kalau gue cara beradaptasi sih gitu. Oke. Jadi kalau menurut kalian tuh adaptasi berjalan gampang ya. Tapi kalau menurut kalian misalkan kalau misalnya ada pertanyaan kalian di luar negeri, itu kan benar-benar pasti kan kalian sendirian dan kalian nggak tahu mau ketemu sama siapa nih. Dan budaya pasti baru dong, nggak mungkin kayak kalian tuh nggak mungkin sama di Indonesia. Gimana sih cara kalian untuk adaptasi budaya yang baru kalian tahu nih? Kira-kira seperti apa? Misalkan kamu dikirim ke Amsterdam nih ya, terus gimana kamu beradaptasi dengan budaya mereka atau beradaptasi dengan orang-orang Amsterdam itu, kamu seperti apa kira-kira? Mungkin kalau gue ya, gue lebih kayak gue ngerasain jalan ini sendiri ya. Gue biar gue tahu culture di sana tuh seperti apa.
Beda nggak sama culture Jaksel? Wah, Beda. Sama culture Jaksel beda. Jangan dong, jangan. Ah. Ya. Terus kayak ya gue lihat nih orang-orang seperti apa, cara dia berbicara, cara dia berinteraksi sama orang lain itu seperti apa, dan kan pasti pertimbangan tuh jauh banget ya dibanding Indonesia dan Amsterdam tuh jauh banget. Di mana tuh Amsterdam? Amsterdam tuh di mana ya? Belanda. Sorry, saya bukan orang Amsterdam. Tapi kalau kau sih, ayo. Sorry, I'm British. Jadi gue lebih, apalagi orang luar kan sih kan, lu individual banget. Kalau di Indonesia, makanya orang-orang luar Indonesia pasti bilang orang Indonesia terus, nah saya tidak. Tapi menurut kalian kalau misalkan ada nih orang nih udah mencoba untuk adaptasi sama kita udah mencoba untuk adaptasi nih tapi ternyata susah. Nah itu menurut kalian harus seperti apa? Maksudnya apakah kalian akan memaksa untuk bisa beradaptasi dengan mereka? Apakah kalian aduh gak bisa deh kayaknya atau seperti apa? Atau mungkin ada alternatif lain mungkin biar gimana? Gini, kalau menurut gue pribadi, namanya kita datang ke suatu lingkungan, kita cuma satu orang datang ke lingkungan baru, berarti kita yang emang harus adaptasi. Ya. Nah, nggak bisa dong kita namanya harus bikin mereka ngikut kita. Kalau kita datang ke lingkungan baru, apalagi kalau konteksnya kita Amsterdam, yang Jauh ya. banget, jauh banget. Wah, itu Naik sih pakai helm 9. 12. 12, oke. Polisinya banyak soalnya. Kata gue polisi sama dalam satu, boleh nggak? Kalau emang dasarnya kayak gitu sih, kita emang harus adaptasi lagi kayak yang tadi gue bilang sih sebenarnya kita harus tahu gimana jokes mereka, apalagi kita kan udah beda banget nih budayanya dari Amsterdam, Indonesia, Jakarta, udah beda banget dari jokesnya, dari cara mereka berteman, apalagi ya kayak bilang tadi kan emang orang-orang Eropa ada individualis, makanya dibilang kita orang ramah ya, kita emang harus lebih beradaptasi juga sama lingkungan sana, dari cara mereka jokes, cara mereka ngobrol, cara mereka berteman, itu pasti bakal beda banget semua. Dan menurut kalian nih, kenapa kalian tuh harus kenapa adaptasi budaya itu penting banget? Misalkan kalian ke suatu negara tuh kalian harus bisa mengadaptasi budaya tersebut kan? Kenapa itu penting banget nih buat kita untuk belajar beradaptasi pada hal tersebut? Menurut kalian kenapa? Siapa dulu nih? Boleh. Kalau gue ya, sorry, untuk mengenal budaya seseorang bukan masalah negara deh kan. Setiap orang pasti punya budaya sendiri. Ya, Dan caranya ya, kenapa gue mau mempelajari itu karena biar kita juga nggak shock. Kita nggak kaget nih, oh ternyata budaya kayak gini, gue harus kayak gini. Jadi ya, gue biar ngerayain itu aja. Dan gue bisa enjoy, mau budaya kita beda-beda. Kayak gitu. ini emang ada berisik ya, Iya. tikus kayak Maaf ya, emang studionya emang studio emang agak lawas. Oke. Kalau Jadi- Mas Arya gimana kira-kira nih? apa tadi? Ya jadi misalkan nih kenapa- Berisik sih. Menurut kalian nih, kalian pernah nggak sih misalkan kalian ke suatu negara atau suatu luar kota, terus kalian mengikuti budaya tersebut? Kayak misalkan aku pernah waktu itu ke Jawa, ke Jogja, terus aku ngikutin bikin batik, terus belajar gamelan gitu. Kalau kalian pernah nggak bikin tuh kayak Kalau macam kalau dari gue sendiri sih ya, karena kan emang gue orang Lampung nih, jadi emang bikin pempek? itu Beda. paling aduh gimana nih? IPS atau IPA nih? Lanjut. Ini dikat apa enggak ya? Malu sedikit sih ini MC-nya. Kalau gue sendiri kan karena gue orang Lampung, tentunya perbedaan budaya dari Jawa ke Sumatera aja itu udah pasti Jauh. bakal beda kan. Dari misalnya gue pulang kampung nih, gue kan emang gedenya sendiri itu gue di sini kan di Jakarta. Jadi kalau gue sendiri tuh kalau udah pulang kampung tuh rasain banget beda budayanya. Dari oke kita bilang Indonesia orangnya udah terlalu individualis, tapi kalau di perkotaan yang zaman sekarang tuh kita masih bisa ngerasain individualisnya ada nggak sih? Apalagi Ya. perkomplekan gak sih? Perkomplekan. Oh iya. Walaupun nempel bisa nggak kenal. Nggak kenal Bisa siapa. Gua di Nah. komplek tapi enggak. Bener. Kalau di Lampung sendiri tuh rumahnya emang rada jauh-jauh karena kan emang masih banyak hutannya. Tapi mereka tetap kenal satu sama lain.
mereka tetap ngumpul bareng, main pun walaupun jalannya jauh. Itu kayak perbedaan budaya gitu tuh beda banget gitu loh sama yang ada di sini kayak. Terus dari cara ngomong mereka, orang-orang Sumatera tuh rata-rata logatnya tuh gede, keras, kasar gitu kasar. bukan kasar, Kelihatannya kayak kasar gitu. iya benar, ngomongnya rada teriak, tapi ya mereka tuh nggak marah ataupun nggak Memang kasar. logatnya seperti Emang itu. logatnya kayak Iya. gitu. Jadi ya kita yang harus adaptasi nanti kita ke suatu lingkungan baru, kita harus bisa keep up sama budaya-budaya. Biasanya kan kayak ada orang yang kayak misalkan orang Sumatera atau datang ke Jakarta kayak ih kok lu marah-marah sih? Iya. Padahal itu nggak marah guys, itu Iya, nggak marah. benar, itu nggak marah, Itu guys. cuma memang logatnya seperti itu. Emang logat Sumatera tuh rada-rada kencang, tapi ya mereka nggak ada marah sama sekali. FYI. Iya, nggak ada emosinya. Kalau kamu dari yang ada nggak? Kalau gue emang gue Jawa, gue dari Surabaya. Surabaya itu bisa dibilang Jawa yang Keras juga. Keras. Hei, sensor ya. Bentar. Jakarta dan Surabaya itu untuk perbedaan menurut gua itu tidak begitu jauh karena Surabaya itu sudah kota besar juga. Kota dia jatuh. Dan Jakarta lebih besar juga dan gua lama hidup di Jakarta. Oke, dan kalau emang lu mau merasakan perbedaan yang signifikan itu di saat gua ke Jogja sih. Iya, Iya di Itu Jogja. Jogja. orangnya emang lembut. Tapi lu bakal lebih beda lagi Semarang. Semarang. Semarang lebih parah lagi, Cok. Dan kalau Jogja atau Solo deh, Ya, Solo juga. kalau ngomong kan tuh halus, kayak mau gimana pun ngasihnya tuh halus. Dan jadi kita juga ke bawah gitu, Iya, benar. ke bawah halus. Ya, gue senang sih karena perbedaannya tuh jauh banget, apalagi di sini yang macetnya seperti itu. Kalau keluar kota Jawa yang bisa dibilang penduduknya sepadat Jakarta, itu menurut gue itu nyaman banget. Iya. Dan gue paling gampang untuk beradaptasi dengan itu. Dan kalau emang dibilang sama Surabaya, gue lebih kayak ini orang temperamen semua ya. Benar. Surabaya itu gitu, tapi gue tidak menjelekan karena gue orang Surabaya. Terus gimana nih contoh kehidupan sehari-hari kalian yang relevan nih? Misalnya kalian lagi kerja atau belajar di kampus, tantangan apa sih kalian yang kalian hadapin saat kalian beradaptasi? Coba ceritain dong, kalian ospek gimana? Kan pasti beradaptasi tuh ya kan dengan berbagai macam orang, karakter dan juga budaya ya kan. Coba dong kalian cerita dong gimana? Gue ini banget sih. Gue kan emang dari SMK kan, bukan dari SMA yang emang berbau rata-rata sama cowok cewek. Gue tuh dari SMK, kebetulan jurusan gue juga jurusan yang isinya cowok semua, pengelasan. Sebenarnya pas awal pertama kali banget ospek, gue tuh rada culture shock gue sebenarnya. Culture shock gue karena Karena kita di London. Yes. Jauh nih bekas iya benar. Apalagi gue dulu teknik pengelasan kan jadi gue rada culture shock karena ternyata cara berteman entah gue emang yang kurang membuka, emang pertemanan mungkin dari SMA kayak gitu. Lingkup yang kecil lah. Atau emang tiba-tiba kuliah beda, gue nggak tahu kan karena emang di SMK gue tuh isinya cowok semua. Jadi gue tuh rada culture shock kayak cowok sama cewek main bareng kayak biasanya kalau di SMK tuh ya lu udah dicecein pada katanya Ya, lu suka ya sama iya benar itu udah dicecein, udah di pacar-pacaran segala macam. Tapi kalau di sini tuh bener-bener kayak temenan ya udah temenan aja gitu, walaupun temenan lawan jenis Ya. kontakan terus ya udah emang dasarnya temen ya temen aja. Itu gue rada culture shock sih. Terus juga gue ngeliat dari gaya mainnya itu gue sebenarnya rada kaget juga sih sebenarnya. Cuma namanya kita datang suatu lingkungan baru ya kita harus keep up lah sama lingkungannya gimana. Kalau gua ya, gua dibilang untuk culture shock enggak, karena gua dari gua masih sekolah aja itu ya gua main sama siapa gitu dan gua sempet dibilang gua main sama cewek, gua main sama cowok, gua udah ngerasain perbedaan ini, main sama cewek seperti apa, main sama cowok seperti apa. Jadi ya gua tahu lah untuk gua beradaptasi, berinteraksi itu gua harus kayak gimana. Kalau gue waktu ospek itu gue ngerasain perbedaannya sih antara ospek sama masuk kuliah karena Kita satu angkatan ya sih kita. iya Satu angkatan ya kita ya. itu
gak sih? Satu kelas ya? Iya, satu kelas. Dan juga waktu itu gue ingat banget. Satu kelompok nggak sih? Satu kelompok. Lain. Satu kelompok juga ya. Ya pokoknya intinya waktu itu gue ospek rame banget tuh, gue punya teman barunya Vito. Jadi pas masuk ternyata ya mereka cuma sekedar pengen apa ya kasarnya lu. iya, gue kira tuh mereka tuh bakal main lagi sama gue atau apa, dan ternyata gue makin nyadar ketika gue kuliah tantangan yang gue hadapin terhadap interaksi budaya gue itu temen gue akan semakin dikit. Ya, seleksi alam Benar. jalan. Dari temen gue yang 100, 10, 9, 8 ya Ya, segini aja. 2 atau 3 ya. Kalau gua emang dari awal masuk gue emang nih. Gitu. Terus apa lagi ya nih pertanyaannya ya? Tips dong buat kalian ini kan cowok-cowok di masa juga, karena kan banyak kan ya cowok-cowok yang nggak bisa interaksi sama temen-temennya nih, yang introvert ya kan, yang di tongkrongan tuh kayak malu-malu. Dan gimana sih buat tips buat kalian semua nih yang nonton, gimana biar yang nonton tuh tahu cara untuk interaksi sama orang, tahu interaksi sama komunikasi itu seperti apa gitu. Gimana tipsnya dari kamu? Gue dulu ya. Kalau gue ya, gue tips sama pesan gak beda sih. Kayak lu kalau sebagai cowok, lu banyak takut, lu nggak akan bisa berkembang karena cowok itu kan bisa dibilang lu kepala keluarga dan lu memimpin. Di saat lu nggak bisa berinteraksi sama orang, lu malu-malu sama orang, ya lu is nothing, lu tuh nggak akan jadi apa-apa. Karena di zaman sekarang apalagi anak gadget ya, Harus inisiatif. relasi. Sebenarnya menurut gue tuh harus inisiatif sih sebenarnya, nggak bisa yang lu disendokin terus, Iya. disuapin tuh nggak bisa. Kayak apalagi yang tipikal orang tertentu sebenarnya interaksi yang kayak emang banyak orang yang nggak bisa, harus yang orang duluan gitu ya, tapi setidaknya tuh memang ada rasa oh iya ini ya gue pengen untuk maju gitu. Dan harus berani terbuka, bukan terbuka sih, untuk memulai pembicaraan, mereach Oh. sendiri orang-orang tuh kayak gimana. Kalau lu gimana kira-kira? Kalau gua sih ya, namanya kita di tongkrongan ya. Awal-awalnya yang pasti bakal kaku nggak sih? Aku banget. apalagi tongkrongan kayak ini anjing anak-anak kan lebaran. Bener. Anak-anak ini kayak lu pasti takut. Nah, cuma namanya kita di tongkrongan ya sudah, let it flow aja, let it flow. Lama-lama juga kita bakal deket satu sama lain sendiri. Kita bakal deket sama siapa, ya pasti kita bakal berbaur juga ujungnya. Ya. Kita bakal bercanda juga ujungnya, karena kalau kita nongkrong terus nggak mungkin kita bakalan kaku mulu dong. Apalagi anak tongkrongan tuh bisa Asik hati, bener. Gila, ngopi yuk, ngopi. Kalau ada apa-apa jadi ada. Oh, gitu. Sebenarnya pesan dari podcast ini sih simple ya menurut gue. Interaksi budaya itu penting banget buat kalian untuk masa depan kalian nih. Siapa tahu kalian tinggal di luar negeri, Penting banget. kalian tuh nggak harus kayak gimana. Yang penting kalian tuh bisa untuk berkomunikasi dengan baik saja gitu. Nggak perlu yang harus neko-neko, itu nggak perlu. Jadi kayak kalian tuh harus ya udah seperti apa adanya kalian aja. Iya, Tapi let it flow aja. let it flow aja, santai aja gitu. Karena menurut aku interaksi budaya itu penting banget. Penting banget. Udah sejam ya kita ya ngobrol ya. Aduh, lapar nggak sih? Lapar. Iya, kebetulan gak ada endorse dari Ya, oke, berarti- Endorse masuk dong. Endorse ya. Jangan lupa kalian di podcast review. Jadi untuk tema hari ini interaksi budaya dan kultural itu sampai di sini aja. Mungkin next time kita bisa undang guestar yang lain yang lebih asik dan lebih ya Bukan. guestar yang lebih asik dan lebih seru. Emang kita nggak seru nih? Oke. Kita Kita nggak bisa seru. ngasih MC Iya, kita tuh gak kita nggak seru. Loh. Seru banget. Thank you banget nih buat Daryl sama Arya udah temenin aku untuk ngobrol selama 1 abad ini. Wih, emang lagi berbola deh ternyata ya.